Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Jara Katsuki di segmen Mari Kita Mencaci Kehidupan. Di segmen Mari Kita Mencaci Kehidupan hari ini kita bakal ngebahas soal kisah wabah mematikan setelah melahirkan. Kisah ini gue dedikasikan untuk sahabat generasi Z. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa sediakan kopi kalian dulu dan tetap santuy. It's a break time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Saya doakan teman-teman sahabat generasi Z semuanya kabarnya baik-baik saja. Kisah wabah kematian setelah melahirkan ini, setting place-nya terjadi di negara api. Negara api ini dipimpin oleh Hokage ke-7. Hokage ke-7 adalah orang yang sangat tamak dan haus akan kekuasaan. Saking haus akan kekuasaannya, dia tidak mau diganti-ganti. Singkat kata, singkat cerita, Naruto dan Sasuke setelah mereka pergi berkelana jauh, mereka akhirnya pulang ke negara api. Begitu mereka pulang ke negara api, dia menemukan fenomena di mana bapak-bapak banyak menangis di pinggir jalan. Bapak-bapak ini menangisi istrinya dan anaknya yang baru saja meninggal. Kejadian ini tidak ditemukan di satu tempat. Hampir di setiap rumah yang notabene istrinya akan segera melahirkan ditemukan dalam keadaan meninggal setelah melahirkan. Fenomena ini kemudian menjadi isu yang sangat luar biasa sampai ke kuping Hokage ke-7. Hokage ke-7 yang tidak mau rakyatnya memberontak gara-gara wabah ini akhirnya mengambil keputusan untuk mengutus ahli keuangannya yang bernama Sri Kandi untuk meminjam uang ke para bankster. Bankster ini adalah organisasi yang mengendalikan keuangan dunia. Singkat kata, singkat cerita, akhirnya Sri Kandi berhasil meminjam beberapa uang dari para bankster ini. Uang itu dibawalah ke tempat Hokage ke-7. Hokage ke-7 yang mendapat informasi bahwa kejadian ini juga terjadi di negara serupa, yaitu negara pasir. Dan di negara pasir, mereka membuat informasi fiktif bahwa di negara mereka berhasil menemukan ramuan dari wabah tersebut. Dan akhirnya Hokage ke-7 membeli beberapa ramuan dari negara pasir. Negara pasir ini mengirimkanlah ramuannya ke negara api. Begitu ramuan ini tiba di negara api, akhirnya Hokage ke-7 mengutus anak buahnya untuk membagikan ramuan ini kepada ibu-ibu hamil yang akan segera melahirkan. Singkat kata, singkat cerita, akhirnya tibalah momen di mana mereka akan melahirkan. Jadi sebelum mereka melahirkan, mereka diwajibkan meminum ramuan yang dibeli oleh Hokage ke-7 dari negara pasir. Ramuan itu pun lalu diminum dan mereka pun melahirkan. Begitu proses melahirkan terjadi, anak bayi mereka keluar dan ternyata obat penawar itu tidak berjalan dengan semestinya. Akhirnya kejadian serupa pun terjadi. Ibu dan bayinya meninggal lagi. Ternyata obat penawar yang dibeli oleh Hokage ke-7 dari negara pasir tidak bekerja selayak mestinya. Akibat kejadian tersebut, akhirnya Hokage ke-7 pergi menemui ketua sekte penyembah api. Karena di negara api saat itu masih banyak yang namanya dukun beranak. Dan dukun beranak ini adalah orang-orang yang menyembah api. Dan sekte api ini menarik tarif yang sangat tinggi untuk rakyat yang ingin melahirkan, yang dibantu oleh dukun melahirkan yang dimiliki oleh sekte api. Begitu Hokage memanggil para dukun beranak ini dan ditanya satu persatu, kenapa orang-orang yang melahirkan di tempat kalian tidak meninggal, sedangkan orang-orang yang melahirkan di tenaga medis itu meninggal. Dan para dukun beranak ini pun ngomong, ya mungkin karena mereka sesat, karena mereka tidak memuja sang api. Akhirnya akibat kejadian tersebut datanglah seorang laki-laki yang notabene dia juga seorang tenaga medis. Sedangkan orang yang berhak untuk membantu proses melahirkan adalah ibu-ibu yang notabene tenaga medis laki-laki ini tidak bisa dipakai tenaganya. Tetapi dia mengucapkan satu statement yang sangat membuat Hokage ke-7 terpukul telak di dadanya. Jadi begini Hokage ke-7. Sebenarnya wabah ini sangat simpel. Wabah ini disebabkan bukan karena penyakit atau apapun, tetapi wabah ini disebabkan oleh tenaga medis Anda. Sontak saat itu para tenaga medis yang notabene saat itu adalah perempuan, dan akhirnya mereka tuh mengadakan aksi demo meminta kepada Hokage ke-7 untuk menangkap si tenaga medis laki-laki ini yang telah memfitnah mereka, bahwa yang telah mengatakan mereka adalah sumber dari wabah penyakit tersebut. Akhirnya si laki-laki ini, tenaga medis laki-laki ini dipenjara dan dianggap gila selama 10 tahun lamanya. Selama 10 tahun lamanya, tiba-tiba keluarnya rilis artikel kesehatan yang dirilis oleh negara api. Saat itu artikel itu dibaca oleh Sasuke dan Naruto. Sasuke dan Naruto dibuat kaget. Ternyata
apa yang dikatakan oleh pria tersebut 10 tahun yang lalu bahwa sumber dari wabah tersebut adalah mereka, adalah diri mereka sendiri, bukan dari penyakit manapun. Karena prosedur yang mereka lakukan dalam proses membantu ibu-ibu melahirkan saat itu, mereka tidak mencuci tangan mereka dengan bersih. Akibatnya bakteri yang terdapat di ibu hamil A terpindah juga ke ibu hamil B sampai ibu hamil C, sehingga bakteri itu tercampur, akhirnya menjadi sebuah wabah penyakit yang mematikan setelah melahirkan. Ternyata apa yang dikatakan oleh si tenaga medis laki-laki itu benar, bahwa sumber penyakit saat itu berasal dari diri mereka, berasal dari diri sendiri, bukan berasal dari luar, bukan karena penyakit atau apapun, tetapi karena prosedur yang mereka lakukan itu salah. Mereka tidak mencuci tangan mereka dengan bersih ketika mereka membantu ibu-ibu hamil dalam proses melahirkan saat itu. Singkat kata, singkat cerita, akhirnya si laki-laki yang 10 tahun yang lalu itu dicap sebagai orang gila dan pengkhianat, akhirnya diberi Nobel oleh Hokage ke-7 sebagai pahlawan. Nah, gimana ceritanya? Seru kan? Jadi buat sahabat generasi Z, kira-kira dari kisah tersebut apa hal yang bisa kita pelajari? Silahkan komen di bawah. Kalau kalian udah komen, kasih tahu gue. Oke, saya anggap udah di komen. Jadi inti dari kejadian tersebut, hal yang bisa kita pelajari, sebelum kita menyalahkan orang lain, sebelum kita jauh-jauh mencari sumber permasalahan, lihatlah ke diri kita sendiri. Karena sumber masalah itu terkadang bukan datang dari orang lain, tetapi datang dari diri kita sendiri. Itu hal yang bisa kita pelajari hari ini untuk merubah mindset kita, untuk kita tidak selalu mencari kambing hitam, untuk tidak kita selalu untuk belajar menyalahkan orang lain, tapi lebih belajar untuk mengkoreksi diri kita sendiri. Karena sesungguhnya sumber dari segala permasalahan itu bukan dari luar, tetapi dari dalam. Saya, J.R. Akatsuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jangan pernah mencari kambing hitam. Mulai belajar untuk mengenal siapa diri kalian sendiri. Ciao.